Presentasi materi tentang mengoptimalkan keseimbangan lini produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nugraha selaku perwakilan dari kelompok ini. Di sini kami ingin menjelaskan presentasi materi tentang mengoptimalkan keseimbangan lini produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produktivitas. Nah, di slide pertama ini ada pengertian lini produksi. Apa sih pengertian lini produksi itu? Lini produksi adalah rangkaian proses atau stasiun kerja yang saling berhubungan dalam menghasilkan produk secara berurutan. Setiap stasiun memiliki tugas dan waktu menyusun dan mengatur pekerjaan setiap stasiun agar waktu prosesnya seimbang. Baik, di sini ada 3 keseimbangan lini produksi. Yang pertama, keseimbangan waktu proses atau proses time blazing. Itu mengusahakan agar waktu proses di setiap stasiun kerja sama atau hampir sama supaya tidak ada penumpukan tugas di satu stasiun. Yang kedua, keseimbangan kapasitas atau capacity blazing, yaitu menyesuaikan kapasitas mesin dan tenaga kerja di setiap stasiun agar seimbang dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga, keseimbangan kualitas atau quality blazing, yaitu menjaga standar kualitas di setiap tahap proses agar produk akhir sesuai harapan dan tidak terjadi penundaan akibat perbaikan. Selanjutnya, ketidakseimbangan pada lini produksi. Yang pertama, terjadi bottleneck atau titik macet, yaitu stasiun kerja tertentu membutuhkan waktu lebih lama dari yang lain, menyebabkan antrian pekerjaan menumpuk. Hal ini memperlambat keseluruhan alur produksi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Output total lini produksi menjadi tidak maksimal karena waktu tunggu dan ketidakefisien proses. Selanjutnya, tujuan dari optimasi keseimbangan yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya produksi dapat mengurangi proses kerja, waktu proses kerja, dan mempercepat waktu proses kerja dengan tujuan untuk menghasilkan output yang lebih banyak, tapi tidak mengabaikan pada kualitas produk itu sendiri. Yang kedua, tujuan optimasi keseimbangan yaitu mempercepat lead time atau waktu proses total. Yang ketiga, mengurangi idle time atau waktu menganggur. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas kerja. Selanjutnya di sini ada strategi mengoptimalkan lini produksi. Nah, bagaimana cara untuk mengoptimalkan lini produksi? Di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan cara apa? Dengan melakukan pengukuran rutin terhadap kinerja produksi, lalu evaluasi dan perbaiki secara berkala. Yang kedua yaitu penerapan lean manufacturing. Contohnya seperti apa? Yaitu yang pertama, penerapan prinsip lean seperti 5S, Kaizen atau just in time untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan alur kerja. Yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan tenaga kerja atau cross training. Itu bertujuan untuk melatih pekerja agar bisa menangani beberapa jenis tugas sehingga lebih fleksibel dan bisa menutupi kekurangan saat ada kendala. Yang terakhir yaitu penyeimbangan beban kerja atau line balancing dengan cara yaitu bagi tugas secara merata di setiap stasiun kerja untuk menghindari waktu menganggur dan kerja berlebihan seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melanjutkan di pertemuan kali ini yaitu di slide 6, yaitu tentang manfaat keseimbangan optimal. Nah, manfaat keseimbangan optimal itu terdiri ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi. Baik, untuk contohnya yaitu mereka menemukan bahwa perpindahan bahan antar stasiun kerja memakan banyak waktu. Nah, jadi dengan menata ulang tata letak pabrik layout dan menerapkan sistem tarik yaitu pull system, di mana bahan hanya dipindahkan
saat dibutuhkan. Mereka berhasil mengurangi waktu pemrosesan secara signifikan. Pekerja juga dilatih untuk melakukan beberapa tugas kecil secara paralel, asalkan tidak mengganggu kualitas. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua, ada mengurangi waktu menganggur atau idle time. Idle time itu ialah yang dimaksud dengan contohnya yaitu memperkenalkan program pemeliharaan prediktif untuk mesin-mesin kritis, yaitu berupa sensor dipasang pada mesin untuk memantau kinerja dan memprediksi kapan pemeliharaan diperlukan sehingga kerusakan dapat dicegah sebelum terjadi. Selain itu, untuk yang ketiga itu ada meningkatkan output produksi, yaitu untuk dengan efisiensi yang lebih baik dan waktu menganggur yang berkurang, jalur produksi menjadi lebih lancar dan cepat. Nah, untuk yang keempat ada menurunkan biaya operasional, yaitu untuk dengan mengurangi waktu menganggur dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi per unit produksi menjadi lebih rendah. Untuk yang kelima ada peningkatan kualitas produksi, dan ini disebut ialah mengintegrasikan pemeriksaan kualitas di setiap tahapan produksi, bukan hanya di akhir. Pekerja dilatih untuk mengenali cacat sejak dini dan memiliki otoritas untuk menghentikan dini jika ada masalah kualitas serius. Nah, prinsipnya itu ialah Jidoka dari Lean. Oke, kita masuk slide yang ketujuh, ialah kesimpulannya yang dimana itu ialah keseimbangan lini produksi sangat penting untuk memastikan setiap proses dalam jalur produksi bekerja selaras tanpa hambatan dan tanpa menganggur. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan penurunan produktivitas, peningkatan biaya, serta pemborosan waktu dan sumber daya. Keseimbangan lini yang optimal, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang lebih singkat dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.